Saudara-saudara, 3 hal ini tolong disiapkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di pikiran dan hati kita di hari-hari menjelang Natal ini. Bawa 3 hal ini ke gereja. Apa Romo? Puji syukur, Alkitab, rosario, uang kolekte? Bukan. Oh pasti nih, pasti handphone nih Romo. Jangan ketinggalan Romo kalau handphone di gereja. Bukan juga. Apa itu? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa Anda selalu sehat, kehidupannya dijamin oleh Tuhan. Ada rasa damai, ada rasa sukacita, ada berkat-berkat yang selalu bisa disyukuri. Saudara-saudara, bagaimana persiapan Natal Anda? Mengingat Natal kita sudah hitungan jari. Sekarang sudah tanggal 22, 23, 24 udah malam Natal. Lalu hari Natal di tanggal 25 Desember. Saudara-saudara, kalau Tuhan sendiri ketika kita berdoa, Tuhan bertanya kepada kita, "Hai anakku, apakah engkau sudah siap menyambut hari lahirku?" Bisa jadi di antara kita ada yang malu banget semalu-malunya. Karena apa? Belum siap apa-apa Romo. Secara fisik nggak siap apa-apa. Secara hati juga kosong melompong Romo. Kayaknya Natal tahun ini datar aja, hambar aja Romo. Lagi banyak pikiran, lagi sakit, lagi banyak persoalan. Tapi saya yakin penonton Bible Learning yang setia, yang sudah sejak Advent pertama terus ditemani oleh firman Tuhan, saya yakin bisa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beri kami anak-anak-Mu ini rahmat, mempersiapkan hari lahirmu lebih sungguh lagi, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah doa dan harapan saya. Menyinggung soal persiapan kita. Ini kan udah hari Minggu, besok Senin, Selasa udah malam Natal. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bacaan pertama yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi di Advent yang terakhir ini. Bayangin saudara-saudara, lilin Advent 4 lilin itu sudah bernyala semuanya. Artinya cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sudah semakin tampak. Pertanyaannya adalah, apakah wajah kita, apakah hati kita, apakah kehidupan kita sudah bisa memantulkan cahaya yang terang benderang itu? Kalau belum, mari kita dibantu oleh nubuat Nabi Mika. Dibacakan hanya singkat sekali, Mika bab 5 ayat 1-3. Nubuat Nabi Mika yang dibacakan di Advent terakhir adalah salah satu nubuatan terpenting menyangkut kelahiran Tuhan Yesus. Oh pantesan ini jagoannya nih akhirnya dikeluarin terakhir ini. Di masa persiapan terakhir di Advent yang keempat sebelum Natal. Mika bab 5 ayat 1-3 berseru seperti ini. Hai tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sekarang, ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, tokoh di Israel yang berasal dari Israel yang paling cocok menggambarkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Sampai sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Musa, Harun, Abraham, kemudian juga tokoh-tokoh Yeremia, Amos, Yoel. Kayaknya tidak ada satu tokoh pun yang lebih cocok dibandingkan Tuhan Yesus. Pribadi dari Nazaret, anak Maria,
yang berkarya 2000 tahun yang lalu dalam roh dan kebenaran, dalam pengajaran, dalam karyanya, kesembuhannya, mukjizatnya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itulah yang sudah dibuatkan oleh Mika 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Mika selain menubuatkan akan lahir dari seorang perempuan, dan anak yang dilahirkannya itu akan memimpin umat Israel dengan kekuatan Tuhan, menyatukan orang-orang Israel yang porak-poranda dan tercerai-berai. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Berkat Tuhan Yesus, kasih Allah bisa tersebar sampai ke ujung bumi dalam diri gereja. Tepuk tangan dong buat kasih Tuhan yang seperti ini. Untung kita bisa membaca nubuat Nabi Mika ini. Satu kalimat yang saya suka adalah, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sejak hari kelahirannya sampai wafat dan kebangkitannya betul-betul menghadirkan kekuatan Tuhan, lahir, hadir, tinggal, Immanuel bersama dengan umatnya. Bukan cuma tinggal numpang tinggal doang, tetapi membawa pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Membawa kembali anak-anak Allah yang hilang, para pendosa yang tersesat, yang teraniaya, yang tersingkir, dirangkul kembali, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nubuat Nabi Mika ini memang sangat luar biasa. Bab 5-nya sangat luar biasa, tapi saudara-saudara, izinkan saya membongkar siapa Nabi Mika. Apa sih warta yang dikatakannya, yang dinubuatkannya? Allah yang seperti apa yang ditampilkan dalam nubuat Nabi Mika? Apa yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman Nabi Mika? Satu rahasia yang saya ungkap adalah sungguh kekejian, kengerian yang luar biasa. Sampai-sampai nanti Tuhan akan menghancurkan mereka semua. Lalu yang kelima adalah sikap apa yang diperlukan oleh manusia untuk menyambut kedatangan anak yang akan dilahirkan dari seorang perempuan ini. Ada 3 hal yang diperlukan. 3 hal ini yang cocok buat kita kiranya di hari Minggu, di hari Senin, di hari Selasa sampai ke hari Natal ini. Bawa 3 hal ini ke gereja. Apa Romo? Puji syukur, Alkitab, rosario, uang kolektor? Bukan. Oh pasti nih, pasti handphone nih Romo. Jangan ketinggalan Romo kalau handphone di gereja. Bukan juga. Apa itu? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Mika, meskipun ada artis di Indonesia namanya Mika Tambayong, bukan berarti Nabi Mika ini perempuan. Mika dari bahasa Ibrani, siapa seperti dia. Mi itu siapa, Ka itu seperti. Mika, siapa seperti dia. Ada salah satu malaikat yang bernama Mikael, siapa seperti Tuhan. Maka saudara-saudara, seperti biasa, nama seorang nabi mencerminkan, berbicara tentang wajah Allah yang seperti apa yang ditampilkan dalam nubuat-nubuat ini. Nabi Mika menampilkan Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang bertahta. Allah yang besar, yang bertahta, yang berkuasa inilah yang tidak akan duduk tinggal diam melihat umatnya hidupnya carut marut. Kenapa sih Romo? Yuk kita bahas. Dalam Mika bab 1 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yaitu berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Untung Romo Yosef sudah sebut di dalam video yang kemarin soal Raja Ahaz, bukan? Raja Ahaz itu ahli nujum, dukun-dukun Asyur, semua yang jahat-jahat, berhala-berhala dibawa semua ke Israel supaya bangsa ini bisa mengurangi pajak yang ditetapkan oleh Raja Asyur. Momo,
makasih banget ini. Gara-gara Bible learning. Nggak tahu kenapa sekarang kalau baca kitab suci jadi terang benderang. Karena kita tahu konteks sejarahnya. Orang Israel sampai menyembah berhala itu kenapa? Ya karena satu, terpaksa disuruh oleh penjajah-penjajah. Yang kedua, yang kebangetan. Mulanya terpaksa tapi lama-lama jadi suka. Ya ini ya pergulatannya. Dikatakan tadi Yotam itu bapaknya Raja Ahaz. Hizkia ini rajanya, anaknya Raja Ahaz. Tiga-tiganya raja ini melakukan tindakan-tindakan yang buat kita geleng-geleng. Betul-betul mereka tidak bisa memimpin umat Allah ini. Tidak bisa memperkenalkan wajah Allah ke tengah umatnya. Mereka gagal sebagai pemimpin. Mereka malah menyesatkan negerinya. Tapi kalau kita lihat dalam nubuat Nabi Mika, selain raja-rajanya brengsek, raja-rajanya jahat, ternyata pemimpin-pemimpin religius, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, imam-imam di bait Allah melakukan tindakan yang sama, kekejian terhadap Tuhan. Itulah yang membuat bangsa ini seperti domba tanpa gembala, tanpa pemimpin, tercerai-berai, hidupnya hancur berantakan. Saya akan nanti buktikan bagaimana apa yang dibuat oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin negeri ini terhadap umat Israel. Saudara-saudara, di nubuat Mika bab 1 ayat 3 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Wah, itu mencerminkan inkarnasi. Sebuah nubuatan awal tentang rencana Allah setelah menciptakan. Allah akan intervensi, campur tangan, hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia yang diciptakannya. Dikatakan begini, baru di ayat 5. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Pelanggaran Yehuda, kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Saudara-saudara, Yakub nama aslinya adalah Israel. Itu cermin dari kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Kemudian Yehuda itu kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Samaria dan Yerusalem adalah ibu kota kerajaan utara dan selatan. Dan pada saat itu di zaman Ahaz, di zaman Yotam sedang tidak baik-baik saja. Karena ada musuh dari utara. Saudara-saudara, Nabi Mika ini berkarya di tahun 800 sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Yesus lahir. Sejaman dengan Amos, sejaman dengan Hosea, sejaman dengan Yesaya sebelum pembuangan. Ketika nabi ini, waktu itu mereka melihat damai, tentram, sejahtera, tapi hidup bangsanya porak-poranda. Menyembah berhala, perdukunan, segala ahli-ahli sihir didatangkan ke Israel, patung-patung berhala, Israel mendua. Nah, nabi-nabi ini memperingati, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian hidup melanggar seperti ini, kalian akan dihancurkan. Makanya dikatakan, sebab itu Allah akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar. Itulah saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa tidak tinggal diam ketika umat pilihannya hidupnya hancur-hancuran berantakan. Saudara-saudara, kalau pelanggarannya enggak besar, mungkin Allah juga enggak sampai menghukum bangsa ini. Dari mulut Allah sendiri melalui Nabi Mika dikatakan, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Artinya borok, toksik,
kehancuran bangsa ini bukan sekedar terjadi di pasar, di dunia perdagangan, di rumah-rumah biasa, tapi juga sudah menjalar sampai ke Yerusalem, ke kota suci, bahkan merasuki, mengotori bait Allah, tempat kediaman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dosa manusia bukan cuma ketika kita di luar sana, ketika di diskotik, ketika di tempat-tempat di jalan-jalan, ketika di ruang-ruang publik, tapi juga dosa hati-hati bisa menjalar juga di dalam pelayanan. Ketika kita tampil sebagai pribadi yang rohani dengan aksesoris rohani kita, dosa yang kelam ini, dosa yang menghancurkan ini juga sudah merembet ke dalamnya. Ketika di gereja sudah mulai ada korupsi, ketika di gereja sudah ada nepotisme, ketika di gereja sudah ada hal-hal yang buruk yang sangat menyedihkan, itu dosanya udah double-double, saudara-saudara. Ya gimana di tempat suci, tempat orang cari Tuhan, tempat orang merasakan kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, tapi juga sudah mulai disusupi. Dikatakan tadi, lukanya sudah tidak dapat sembuh, sudah menjalar sampai ke Yehuda, sampai ke pintu gerbang bangsaku, Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih dosanya? Kayak apa? Coba cek di Mika bab 2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Orang pada waktu itu saking jahatnya, mereka tuh tidur aja udah mikir besok mau berbuat jahat apa. Yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Jadi para penguasa-penguasa ini yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Itu saudara-saudara, sayangnya hal itu masih terjadi di zaman sekarang, tapi zaman sekarang semakin semena-mena. Konflik tanah, mafia, itu sangat mengerikan. Orang mau apa tinggal ambil, seolah-olah nggak memperhatikan itu milik orang lain, itu hak orang lain. Karena berkuasa semuanya bisa. Hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata bukan cuma rumah, bukan cuma harta, manusia juga diperlakukan dengan cara yang sama. Di bab 2 ayat 9, para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, diambil semena-mena aja. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ya ini sih perdagangan manusia. Istri-istri orang diambil karena diingini oleh para penguasa. Bayi-bayi mereka diambil juga. Dikatakan oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Itulah hukuman yang sudah dibuatkan oleh Nabi Mika ini. Tapi apakah didengerin? Ya kagak. Nanti di tahun 721 kerajaan-kerajaan di utara Samaria akan dihancurkan. Di tahun 587 kerajaan selatan juga akan dihancurkan. Karena apa? Tidak pernah mendengarkan nubuat para nabi seperti ini. Dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ini sebuah tindakan simbolis Allah. Allah tampil sebagai gembala. Pantesan Romo, di dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius muncul tokoh-tokoh gembala yang menyambut kelahiran Sang Immanuel, Tuhan Yesus Tuhan kita. Ini ternyata yang menjadi latar belakangnya. Nah saudara-saudara, di bab 3 itu didakwa betul-betul para pemimpin-pemimpin Israel waktu itu. Rajanya, bangsawannya, penguasanya, orang-orang berduit, sampai pada imam-imamnya. Dikatakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Dikatakan ya para pemimpin ini,
Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku, daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku, mengupas kulit tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya. Mereka mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi orang jahat doanya tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang jahat. Bagaimana itu tadi dikatakan tindakan jahat orang bangsa-bangsa, para pemimpin-pemimpin Israel ini terhadap rakyatnya seperti orang kanibal. Betul-betul mengerikan. Raja, bangsawan, pemimpin, para imam yang harusnya bertanggung jawab melindungi umat Allah, tapi merekalah yang menghancurkannya. Setelah Nabi Mika di bab 5, aku akan datang, tandanya seorang perempuan akan lahir. Ia akan menyatukan, memimpin bangsa ini dengan kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana kedatangan Tuhan bisa disiapkan? Kita temukan dalam Nabi Mika bab 6 ayat 8. Itu salah satu nubuatan terpenting juga dalam nubuat Mika. Dikatakan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara-saudara, 3 hal ini tolong disiapkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di pikiran dan hati kita di hari-hari menjelang Natal ini. Apa Romo? Coba tolong bacain ulang Romo. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Coba cek, koreksi diri, apakah aku sudah adil sama anak-anakku, sama Tuhan, sama pelayanan, sama sesamaku, sama diriku sendiri? Udah adil belum? Banyak orang yang ternyata nggak adil sama dirinya sendiri. Gak bisa mengampuni kesalahannya di masa lalu. Gak mau keluar dari penjara-penjara jiwa di dalam dirinya. Selalu mengingat-ingat kesalahan di masa lalu. Itu Anda sedang tidak adil dengan diri Anda. Berkat Tuhan udah disediain, tetapi selalu dulu. Nah itu dia, nggak adil sama diri kita sendiri. Kemudian, sudah setia belum? Mencintai kesetiaan. Emet esyet nih kayak ini. Cinta dan kesetiaan bukan, maka saya bilang emet esyet, kasih kesetiaan tidak bisa dipisah-pisahkan. Mencintai kesetiaan. Saya bersyukur masih banyak suami-suami mau setia, masih banyak istri-istri mau setia, masih banyak anak-anak mau setia, masih banyak orang tua mau setia. Terima kasih karena Anda pencinta kesetiaan. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, kemuliaannya, kekuasaannya pada kita. Lalu yang terakhir adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Ini Romo, kalau adil sih udah coba adil Romo. Sama anak ya adil, udah Romo, udah. Untuk setia ya coba, meskipun masih ya lecet-lecet lah Romo. Setia hati saya masih terbaret-baret. Tapi kalau disuruh rendah hati Romo, makin saya banyak doa makin sombong. Makin saya deket sama Tuhan, makin saya itu kalau ngeliat orang tuh kayaknya kecil banget itu orang. Saudara-saudara, itu penyakit manusia. Tuhan minta sama kita adil, setia, rendah hati. Masih ada 3 hari nih sebelum Natal. Saudara-saudara coba perjuangkan itu. Bawa itu ke gereja sebagai persembahan yang kita persembahkan kepada bayi Yesus di kandang Natal. Apa aja coba tolong tulis di kolom komen. Adil, setia, dan rendah hati. Singkirkan tuh kesombongan-kesombongan. Singkirkan merasa diri paling benar. Singkirkan merasa paling suci. Singkirkan merasa diri paling berkuasa. Nanti jatuhnya seperti raja-raja di Israel lagi. Para imam-imam di Israel lagi. Sok berkuasa, sok suci.
Udah hanya bangga sama itu saja, tapi tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai manusia. Mereka berubah menjadi monster yang mengerikan. Saudara-saudara, besar harapan saya 3 hari sebelum Natal ini, semoga ada rahmat karunia buat diri saya, buat diri Anda. Tuhan berkati anak-anakmu ini dengan kasih sukacita Natal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.